Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Baik juga kawan-kawan dari TNI dan Polri-nya yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, sama-sama kita juga banyak tetamu darah daging baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Wasilah Al-Habib Anwar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas, Al-Ustadz Tahir. Dan alhamdulillah telah sama-sama kita mendengar untayan ilmu yang insya Allah menjadi penerang hati kita. Al-Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hud Al-Attas, mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan Allah jaga para alim ulama khususnya untuk Indonesia, para kiai, para asatidz dan juga para santrinya Allah jauhkan dari segala bala dan bencana, dan Allah jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia maupun akhirat. Terkhusus salam ta'zim kepada segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Majid yang insya Allah mudah-mudahan dari mulai ketua sampai anggotanya sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia maupun akhirat. Dan panitianya diberikan keberkahan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Yang terkhusus kepada saudara-saudara kami grup Hadrah Al-Mukhtar, insya Allah mudah-mudahan yang belum kawin ditemuin jodohnya. Urusan kawin aja aminnya kencang banget lu. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah wasilah daripada acara ini, keberkahan dari acara ini apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah.
Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di dalam setiap kehidupan Allah memberikan kita bentuk nikmat. Setiap kenikmatan itu pasti membuahkan hikmah yang besar Allah berikan kepada kita. Setiap ada perjumpaan pasti adanya perpisahan, betul? Setiap ada pertemuan pasti ada yang keberjauhannya, pasti ada. Kenapa? Karena setiap manusia diberikan titik-titik kemuliaannya. Ada orang yang dekat menjadi mulia, ada yang jauh menjadi mulia. Ini yang Allah berikan kepada manusia modelan kayak kita. Tapi Allah tidak memberikan hal yang seperti ini untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak ada perkataan, ada perjumpaan, adanya juga ada perpisahan. Enggak laku untuk Nabi Muhammad SAW, enggak laku. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan umat ila yaumil qiyamah. Nabi enggak pernah ninggalin kita. Saat sampai kita di akhirat kelak, Nabi pasti akan selalu ada untuk kita. Makanya perayaan Maulid tiap tahun selalu berkumandang. Dan gak akan pernah menjadi acara haul Nabi Muhammad. Gak bakal pernah tuh. Kenapa? Karena Nabi memiliki gelar Al-Mustafa. Sebagai manusia yang terpilih. Basyaru la kal basyar. Manusianya gak sama dengan kita. Ini manusia bukan yang main-main. Kalau kita kadang ini manusia yang kalau lagi ada maunya doang ibadah. Udah mau gak mau lu ngaku. Betul. Bukan orang Kemayoran, bukan. Orang Kemayoran mah soleh-soleha. Tapi bohong. Nabi memiliki gelar Al-Mustafa, makanya kita kalau acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang kita kenang kelahirannya terus. Gak ada wafatnya. Tapi yang kita kenang kelahirannya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan umat. Walaupun jasadnya ada di dalam tanah. Tapi setiap hati orang yang mencintai, Nabi selalu hidup di dalam hati setiap mukmin mukminat. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Bu. Lu jangan kebanyakan bengong, kelihatan pelo. Bu. Emang yang begini nggak ada modelan di sini? Sian aman. Ini kalau ceramah begini sih enak sebenarnya nih. Kalau yang muda di depan perempuannya. Kalau begini ngelihatnya ingat mati aja bawaannya. Bang. Lu suara laki lembek banget bang. Lu orang Betawi bang, orang di mana-mana kalau lagi bepantun aja kencang banget suaranya. Beberekan kita kalau lagi ada palang pintu kan suaranya beberekan. Bang, lu ngajakin gue ribut. Nabi Muhammad manusianya beda sama kita. Ada yang ngomong, kan Nabi yang jelas kan manusia. Manusianya biasa, Nabi makan kita makan kok. Betul. Nabi tidur. Lamaan mana tidur sama kita? Kalau mak kita mah kebluk. Nabi tidur, tapi tidurnya dihitung ibadah sama Allah. Lah kita tidur la ilaha illallah sampai ke mati suri. Apalagi datang Ramadan, mesti banget 12 jam harus bangun. Begitu bangun 5:30, 25 menit lagi azan maghrib. Lu setahun kuat PA. Ini gue ngomong begini buat anak-anak muda pak. Bapak mah nggak ada, bapak mah orang-orang baik pak.
Yang hobi ke masjid mah orang-orang tua, anak-anak muda mah pada kemana? Giliran trek-trekan rame banget no di depan no, anak muda mulu-mulu. Giliran ada masjid dipakai buat nongkrong doang, kan gila namanya. Nu Masjid Al-Akbar kan gede ya? Gede nggak? Depannya siapa yang nongkrong? Anak muda, orang tua? Anak muda yang ketan susu. Lah gue nongkrong di mari dulu. Sekarang kan gue tinggal di Cirebon, Kuningan, kapan gue nongkrongnya? Ngelihat kalau datang malam minggu penuh motor, wah bagaimana bentuknya? Yang ceper, yang nungging, yang gak ada shock breakernya. Ada aja semuanya, giliran subuh bubar. Anak muda geblek kan ya begitu kan ya. Dengar as-salah, lu tahu nggak? Ada makhluk Allah begitu dikumandangkan as-salatu khairum minan naum, dia terbirit-birit, namanya siapa? Lu ngatain gua. Begitu disebut as-salatu khairum minan naum, dia kabur sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena nggak tahan ngedengernya. Sebentar lagi ada panggilan Allah. Anak muda sekarang mah. Tapi gue hebat, jujur. Saya masuk masjid sini nih, daerah ini nih, Al-Majid, luar biasa. Panitianya pada pakai anting. Demi Allah jarang-jarang panitia. Panitia pakai anting. Mau gue begitu acara lepas dulu geblek, lepas. Lu panitia galak-galak banget kelihatannya. Lepas dulu antingnya. Kenapa? Maafin. Yang bertato juga nggak apa-apa. Yang penting pada ibadah. Kalau lagi acara maulid gini antingnya lepas. Kalau lu pakai anting jangan lupa pakai cadar. Ya kan ngingetin doang. Yang pakai anting laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Laki boleh pakai anting? Boleh, siapa yang larang? Boleh. Tapi pantas apa enggak? Itu masalah pantas. Nah satu lagi. Ibu pakai lipstik. Laki-laki boleh pakai lipstik? Boleh. Siapa yang larang? Emang lu pantas bang pakai lipstik? Udah kumis mablang, lipstik merah banget. Percis lu kayak ondel-ondel yang di tengah-tengah no. Kagak ada pantas-pantasnya. Kita nyari yang ngematasin kita. Makanya perayaan maulid dilaksanakan di Masjid Al-Majid semata untuk ngebawa masyarakatnya ketempelan sama yang mulia. Kalau lu ketempelan demit kan susah dikeluarinnya. Tapi kalau ketempelan mulia, acara begini nih. Masyi kama majma'il maulud. Nggak ada perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Mahdi udah kesampaiin. Orang yang ngumpul di dalam majlis maulid, di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, setiap seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi itu namanya doa. Solawatnya malaikat kepada Nabi itu namanya bentuknya istighfar, memohon ampunan Allah. Allah bersolawat kepada Nabi namanya rahmat. Jadi ini malam kita dapat paket hemat. Tiga kemuliaannya Allah kasih buat kita. Nggak mau, suka nggak suka, kita pulang dari tempat ini doa kita semua pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, dosa seberapa besar pasti akan diampuni oleh Allah. Rahmat Allah pasti dituangkan di dalam hati kita di malam ini sehingga kita pantas keluar dari tempat ini dapati hidayah dari Allah, insya. Makanya hidup jangan cuma minta duit. Lu kayak anak kecil ngeliat pesawat. Anak kecil kalau ngeliat pesawat kan gitu, pesawat minta duit. Dipikir tuh pesawat bagi-bagi duit kali, orang di terbang juga lagi nyari duit. Emang kita kecil mah PA bang. Gak bisa ngelihat yang namanya helikopter lewat. Oh helikopter. Minta duit, nggak taunya kertas pilkada. Berebut kita kemana-mana. Betul nggak? Kan kita anak kecil mah PA. Anak kecil hidupnya cuma main bu. Tapi orang yang dewasa bukan main-main dunia ini. Setiap kehidupan pasti akan ada. Kematian. Nabi udah ajarin kita. Anak Adam, hamba Allah, kalau mau mati itu dikasih tahu. Ada titik-titik saat pemberitahuan kematian buat kita. Tapi kitanya aja yang blow on, kagak sadar. Nabi bilang,
setiap hamba Allah yang akan datangnya kematian dikasih pengingat. Yang pertama demam. Lu pernah demam kagak? Itu tanda mati tuh. Tanda mati lu ketawa. Ini tanda-tanda orang-orang yang ibadah. Diomongin mati dia ketawa. Dia nanya dia itu dalam mati, kapan nih gue mati? Ada yang begitu, ada. Makanya orang kalau lagi sakit demam yang disebut siapa? Siapa? Allah, Allah, Allah. Kenapa? Takut mati. Betul nggak? Yang kedua, orang yang kulitnya ditarik lama baliknya. Apa namanya tuh? Apa? Keriput. Kalau kisut kita kelamaan di air juga kisut, geblek. Keriput ditarik lama baliknya. Beda kan sama anak muda. Begitu ditarik kan kagak ada perubahannya. Ini itu yang ditarik kulitnya lama baliknya. Itu tuh tanda mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, gigi copot. Woi, ini yang ompong banyak di sini. Sumpah dah, gue nggak berani nengok ke belakang ada om gue. Gigi copot, tuh tanda mati. Jadi lu jangan bertingkah-tingkah, udah ompong bertingkah, lu kesandung mati, repot. Yang keempat nih, kalau ini udah pasti ada nih. Yang keempat, tanda mati uban. Hoi, yang udah punya uban, siap-siap mati. Kenapa Allah kasih tanda-tanda lewat lisan Nabi? Agar manusia tahu kapan dia akan kembali kepada Allah. Makanya hidupnya Nabi tiap hari ibadah, tiap menit ibadah. Beda manusianya, beda sama kita. Jadi kalau ada orang bilang ngapain acara maulid diadain, ngapain bikin rame-rame, hujan, capek, pegel, buang-buang duit. Jawab jangan. Jawab jangan. Pakai bahasa Betawi apa pakai dalil? Pakai emosi apa pakai dalil? Orang Kemayoran mantar dulu, emosi dulu, dalil belakangan. Lah disebutnya juga macan Kemayoran. Kan betul ya? Lu sama gue sama, kita sama-sama di pusat, brother. Gue di Tanah Abang. Di sini Kemayoran, FBR, Forkabi, semuanya jadi satu. Ini yang namanya Betawi. Betawi kalau udah kumpul, jangan main-main lo. Hati-hati kalau Betawi udah kumpul, bahaya lo. Lo duduk, gue gulung. Betawi, seri aja nggak mau. Seri, nggak mau, apalagi kalah. Betul nggak? Tuh lihat. Kalau dikata ada orang yang mengatakan bikin maulid buat apaan? Jawabin. Duit gua. Yang capek gue. Yang nahanin lapar, yang duduk pantat di aspal, nggak perlu yang repot. Betul nggak? Tapi kalau pakai dalil, Allah menyatakan gul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia rahmat, dengan karunia rahmat yang Allah tuangkan kepada setiap hamba, maka bergembira. Hari ini Allah lagi tuangin rahmat sama kita. Masa kita nggak boleh senang? Nabi Muhammad dilahirin ke dunia, diciptain oleh Allah. Kenapa? Itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayang Allah tersebar lewat Nabi Muhammad. Kita begini bukan karena mau songong-songongan. Pengen petang-tang teng-teng nih, lihat nih gue bisa tutup jalan. Bukan. Lah ini kan pan juga setahun sekali. Nggak bakal tiap hari kan, betul. Lah mumpung kita nyawa masih ada, nyenengin diri lewat siapa? Lewat Nabi. Maafin, kalau COD kita bisa Shopee, Tokped, Lazada, apaan aja kita bisa beli. Kalau dihitung setahun bisa bikin maulid sendiri-dirian kita. Betul nggak? Tapi hari ini kan kompak. Kenapa? Semua Allah udah atur. Ada rezekinya untuk Nabi. Makanya kalau udah kata apa yang dikatakan oleh Allah, kalau Nabi yang punya mau, jangan pakai mikir, jalanin. Banyak orang yang bikin maulid sampai sertifikat digadein, sampai motor dijualin, mobil dijualin. Kenapa?
Karena mereka tahu ada keberkahan di dalam maulid. Kalau Allahnya aja ridha, nuangin rahmat ke dalam hati setiap hamba yang mencintai Nabi. Kita mah belum masuk ke fase mencintai, baru pengen kenal. Oi, brother, sister, kita cuman baru mau kenal. Kita kenal Nabi terlalu kelamaan. Nabi sebelum kita dilahirin, Nabi udah kenal kita. Emang kitanya aja yang geblek. Nabi gak, maafin, kita hidup gak sejaman sama Nabi. Enggak. Tapi setiap doa Nabi mengatakan Allahumma gfir umat Muhammad. Umat-umat Nabi yang lain akan masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita bikin acara begini gak seberapa sama pengorbanan Nabi. Lagi bilang Nabi manusia biasa, manusia biasa. Ya beda kalau kita manusia biasa. Kalau Nabi manusia luar biasa. Saya jabarin boleh gak nih? Kita sampai jam berapa ya kita nih? Subuh. Kuat. Lu sanggup? Ih sumpah gue mah enggak. Kebayang lu ngomong sampai subuh brother. Lidah lu copot. Ini ngomong sejam aja lidah oblak. Beda sama kita. Mohon maaf. Allah kasih waktu kita sehari semalam ada berapa waktu? Berapa jam satu hari? 24. Nabi punya waktu berapa? Sama 24 jam. Yang sama-sama waktunya tapi beda dengan penggunaan waktunya. Kalau Nabi 23 jam dipakai ibadah. 1 jam dipakainya dibagi-bagi. Makan, istirahat, silaturahmi, ziarahin orang sakit, ziarahin ada yang meninggal, itu Nabi. Sepakat ulama 1 jam Nabi tersebut tetap dihitung ibadah. Jadi 24 jam Nabi dipakai ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam maksiat sama Allah. 1 jam lalai sama Allah. Mana ada kita ibadahnya? Mohon maaf, Bib, saya sholat selama ini sehari semalam 5 waktu. Iya, lo sholatnya modelnya doang. Kelihatannya mah sholat. Hati sama pikiran pada kemana? Manusia kalau udah kena diuji baru mikir tuh ke Allah tuh. Kontrakan udah mau habis. Motor mau ditarik leasing. Mulai itu puyeng tuh. Iman kita naik. Sujud. Lama banget sujud. Jidat sampai pindah ke belakang. Lah beneran bang. Orang kalau lagi puyeng Allah bang yang dicari. Orang lagi senang apa yang dicari? Party. Buang-buang duit. Itu kita manusia. Kalau Nabi ngemanfaatin waktu semuanya dipakai ibadah. Padahal Nabi orang yang tahu betul. Nabi orang yang dimaksumkan oleh Allah. Dosa yang kemarin, dosa yang akan datang. Nggak ditempel sama Allah. Semua dosanya diampunin sama Allah. Tidak ditempelkan dosa sedikit pun. Nabi tahu namanya tertulis di dalam surganya Allah. Tapi Nabi nggak sombong. Nggak kayak kita. Kita masuk surga belum tentu. Sholatnya aja agak ogah. Kadang subuh jam 7. Lu jangan ketawa. Mikir. Geblek mikir. Gue kan lagi ngomel-ngomel. Abang fotografer lu mikir. Orang dialingin itu sama lu. Lu kalau mau moto sama gue di sini deket-deket sama gue. Lah kalau juga lu lagi mau moto tuh ngomong-ngomong. Jangan pas gue lagi mangap. Gue kadang suka bingung. Lari tuh ngeliat tuh di media sosial. Ngeliat ada foto gue lagi pada mangap. Nih fotografer pada gelo ya. Orang mangap main di foto-foto lu ngomong. Kalau mau foto gue senyum. Kan enak. Mau jadiin kalender enak. Ditaruhin tempat yang takutin tikus juga enak. Sampai mana tuh tadi gue tuh? Lupa kan gua. Tuh makanya maafin, alhamdulillah ondel-ondel udah datang jadi Rifki turun ya. Habis ini kita dengerin ceramahnya ondel-ondel. Emang takut? Apa? Lanjut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Itu bedanya kita. Bib, selama ini jadi sholat kita sehari semalam 5 waktu bagaimana? Maafin. Kita di dalam sholat ada ikrar nggak sama Allah? Ada perjanjian nggak antara kita sama Allah?
Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Udah belum? Udah dijalanin belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, hajiku, umrahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Udah apa belum? Udah. Udah. Kapan? Kita lagi di sholatnya aja baru ikrar Al-Fatihah udah nggak ngelakuin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mulai itu. Kompor belum dimatiin kita ingat. Kunci motor ketinggalan di motor tahu. Dompet ketinggalan di rumah takut ketahuan bini. Tuh ada semuanya di otak kita. Betul nggak? Kira-kira sholat yang begitu, sholat yang bagaimana ya? Itu kira-kira sholat begitu, kira-kira sholat kita diterima apa kagak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sholat yang modelan begitu tetap masih diterima sama Allah. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib masih ada sunnah-sunnah Nabi. Makanya di dalam sholat wajib ada sunnah jangan sampai ditinggalin. Kenapa? Karena itu yang bisa nyelamatin kita. Kita tahu sholat kita nggak bakal khusyuk. Tapi di dalam sholat ada sunnah Nabi. Allah tahu umatnya Nabi ini kita nih. Orangnya kadang blow on. Wudhunya kagak bener. Bener nggak? Sholatnya kagak tahu juntrungan. Kalau lagi nggak punya duit kiblat ke timur. Makanya di dalam sholat wajib masih ada sunnah-sunnah Nabi. Ini yang bikin insya Allah sholat kita diterima sama Allah. Allahnya baik kepada siapa? Bukan hanya kepada nabinya, tapi kepada umatnya. Kepada umat Rasulullah diberikan kebebasan yang baik. Puasa bulan Ramadan setahun sekali. Itu juga sebulan. Betul nggak? Coba lihat puasanya Nabi Allah Daud. Setahun sehari puasa, besok kagak. Sehari puasa, besok kagak. Gue nggak kebayang orang Kemayoran begitu, tipes. Lah kita puasa sebulan penuh aja kadang warteg penuh. Itu banyak kejadian-kejadian aneh. Kalau udah datang bulan Ramadan anehnya banyak. Kenapa? Rata-rata ada kelihatan kepala 2, kaki cuma 3. Yang satu ngangkat. Coba bisa kebayang itu. Mohon maaf. Kenapa adanya bulan Ramadan? Nabi kalau udah datang bulan Ramadan giat ibadahnya. Makin di akhir Ramadan makin ikat pinggangnya, makin taat ibadah kepada Allah. Beda sama kita. Ini masjid gede gak? Dalamnya luas gak? Nampung berapa banyak orang? Mohon maaf, DKM ada? Mana orangnya? Pak Haji, Anda mau nanya, sholat subuh sama acara ini malam ramian mana? Lu pada kemana? Berarti besok-besok sholat subuh sediain snack Pak Haji di dalam. Kalau ada rezekinya taruh tuh soft pertama 100-an ribu. Insya Allah rame di masjid. Betul-betul gak punya otak lu. Sholat wajib tentu namanya sholat lu nyari duit. Ini bedanya kita sama Nabi. Kita diukur dunia ini cuma karena duit. Padahal Allah ngasih dunia ini buat kita buat apa? Buat hidup, nyamperin kematian. Duit mah jangan dicari. Allah waktunya ngasih. Lah lu kagak minta aja dikasih. Betul nggak? Maaf, apa contohnya yang kita nggak minta dan kita nggak pernah minta tapi Allah kasih buat kita? Apa? Napas. Lu dikasih oksigen bayar emang? Lu tahu nggak? Oksigen di apotik satu oksigen setabung yang biasa kita hirup itu harganya 18.000. Woi, itu kepakainya berapa lama? Palingan 30 menit. Berapa semprot? Habis. Sejam bisa beli 2-3 kali. Tergantung. Kalau lo napasnya Senin Kemis ya banyak lo makanya. Lihat kan ada. Kan banyak orang yang begitu. Udah habis main bola. Orang main bola kan ngos-ngosan. Ada orang main bola. Ada begitu ada? Kagak. Bayang nggak tuh kalau oksigen dibeli 18.000. 1 jam aja bisa keluar duit hampir 150.000. Lu kali 24 jam udah berapa duit lu keluarin duit tuh. Alhamdulillah.
alhamdulillah oksigen kita nggak bayar. Allah kasih buat kita. Coba kalau kita, Allah nih maafin. Kenapa? Murka Allah tuh ada, tapi rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Apa yang bikin luas? Maafin, kalau kita sholat subuhnya kagak. Terus Allah stop oksigen sampai zuhur. Gimana kita? Mati masa lu. Tapi Allah enggak, tetap kita dikasih oksigen. Oh Bib, ngapain mah ibadah? Saya duit mah udah banyak aja. Rezeki ada aja tuh, Allah kasih aja. Bukan Allah yang ngasih, hawa nafsu lu. Lu gak sholat, lu gak ngaji, tapi duit lo banyak. Hati-hati, jangan lo senang. Terus dipikir lo, oh hamba yang disayang Allah. Bohong. Kalau lu dikasih duit, lu dikasih kesenangan, lu dikasih timpahan ruah dalam rezeki, bukan Allahnya mau untuk kalian untuk senang-senang, tapi Allah menginginkan kalian larut di dalam dunia sehingga kita diwajibkan untuk melupakan Allah. Kita bukan kita yang nggak mau sujud, tapi Allah yang nggak ridha kita sujud. Itu namanya istidraj. Dikasih apa yang dibutuhkan, tapi kita dibikin lalai kepada Allah karena Allah menginginkan kita keluar dari dunia mati tanpa membawa iman, neraka jahanam yang bakal kita tempati. Udah terima duit, apaan aja rezekinya terima aja. Jauhin dah judi online. Judi online jauhin. Lu main judi nggak bakal kaya bang. Jujur gue mah. Gak ada orang main judi kaya, gak ada. Lo cari dari ujung sampai ujung, gak ada. Orang main judi rumah tangga bakal berantakan. Orang main judi anak pasti terbengkalai. Anak muda jauhin sinte, tramadol, heksimer, jauhin. Habib kau tahu katanya. Lah emang begitu adanya, lagi orang Kemayoran mabok kagak ada pantes-pantesnya. Orang Betawi mah taunya ngaji, taat sama guru. Udah itu dia orang Betawi mah. Lagi orang Betawi, apalagi orang Kemayoran mabok kagak pantesnya. Jangan lu ikutin orang-orang luar sono, jangan dipantesin. Kalau orang luar dia pantes, udara di tempatnya dingin, sampai minus. Ngegigil tuh dinginnya. Minumannya minuman mahal, Jack Daniel, Black Label, Smirnoff. Katanya lu sudzon aja. Minumannya satu loki 300.000. Lu tau katanya, ntar gue tampol lu ya. Sekali minum anget dari ubun-ubun sampai kaki. Nah orang maafin kita, modelan kita beli begituan. Ya, sumpah nggak bakalan kita tuh. Aduh mampu nggak ada dah. Kita udah belinya patungan. Minumnya 8 orang. Nama minumannya cuma 2 huruf. AO. Katanya. Yang beli dia. Yang patungan dia. Yang ribut. Kan bego namanya ya. Lu belinya berteman. Begitu selesai minum. Ribut. Lu tau gitu gak usah minum, mendingan lu adu aja, adu. Itu kadang manusia begitu. Lu udah. Kagak ada pantas-pantasnya, udah ini di akhir zaman. Udah ibadah yang bener dah. Lagi juga ya Allah maafin, orang bule makanannya keren-keren, kalau mabok muntahnya dia juga. Makan pagi, burger. Sarapannya, burger. Dia mabok, wah muntah, kenyal-kenyal, daging giling. Burger dia makan. Bener nggak? Lah kita itu mabok, wah muntah kenyal jengkol. Orang-orang Eropa kalau siang makanannya spaghetti, dia kalau muntah keluar panjang-panjang, ya dia juga yang keluar makanannya spaghetti. Lah kita, wah muntah panjang bihun. Lah beda juga. Orang sono kalau dia muntah, wah yang malamnya makannya pizza, isinya keju mulu. Begitu muntah lengket keju makanannya. Lah kita, wah lengket kerupuk. Udah nggak, jangan sesuatu hal yang nggak pantas buat kita jangan dilakuin.
Kenapa? Biarin mereka dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena kita masih punya Allah dan Nabi. Jaga nak baik Nabi dong. Jalanin kehidupan kita sesuai yang diingini Nabi. Kalau Nabi pengen kita selamat, yuk kita selamatin diri kita dong. Orang ngikutin Nabi bukan berarti kita orang udah pasti jadi Nabi. Bukan. Tapi kita mengambil keberkahan dari apa yang telah dijalankan oleh Rasul SAW. Ini saya belum masuk tema maulid nih, belum nih. Ini masih di awal nih, masih gigi 1. Ini tema maulid bisa 4:30 ini. Ya tapi kan gak mungkin gue ceramah 4:30. Ya mau gue Isra Mi'raj ngundang lagi dah. Ntar gue sambungin dah. Sampai Isra Mi'raj. Ntar ke maulid lagi baru dah tuh gue ceritain wafatnya Nabi. Kan lumayan 3 kali. Mau di DP juga gak apa-apa. Anwar mana urusan begini hilang dia kalau begini nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Hidup kita ini butuh keberkahan lewat Rasul. Karena Rasul dari ujung rambut sampai ujung kaki berkah. Waktunya 24 jam berkah. Ada lagi yang lebih berkah. Bedanya kita sama Nabi. Yang pertama mohon maaf. Nabi setengah jam sebelum duhur atau 20 menit sebelum duhur Nabi tidur. Istirahat. Tidurnya miring. Tangannya dijadiin bantal, madhabnya kanan, seperti jenazah dimakamin. Jadi dia madhab kiblat, tangannya jadi bantal, tidurnya miring. Satu waktu Arab panas, jubah Nabi terbuka, keringat Nabi netes, sahabat ngeliat. Ambil botol ditadangin keringat Nabi. Begitu Nabi bangun ditanya, itu apa wahai sahabatku? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa engkau kumpulkan? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu. Siapa yang mau nangkepin yang ngumpulin siapa? Keringat Nabinya aja minyaknya misik. Entu keringat Nabi. Beda sama keringat kita. Kenapa kita yang namanya mau ambil berkah? Yang ketiga. Waktu udah, keringat udah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW kalau mau ngeludah ngedahem dulu. Jadi lo kalau mau ngeludah ngedahem dulu bu, pak ya, itu sunnah. Saat Nabi ngedahem, itu sahabat berebut tangan yang duluan. Duluan di hadapan Nabi, ludah Nabi nggak pernah masuk ke lantai, nggak pernah keinjak orang, dibuang sembarangan, nggak pernah. Nabi buang ludah sama, kita juga punya ludah. Tapi saat Nabi buang ludah, sahabat pada berebut. Tangan yang pertama nyampe, tangan yang ditaruh ludahnya Nabi. Diusap sama sahabat, disapu dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya diusapin. Apa kata Nabi? Khurafat, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi syafaat. Ludah lu siapa yang mau nangkep? Lu mau apa? Gak ada orang yang mau deketin tangannya. Insya Allah sampai tenggorokan lo copot, kagak bakal. Itu bedanya kita sama Nabi. Ludahnya aja bisa ngasih syafaat, itu berkahnya. Selanjutnya Nabi SAW ngajarin kita cara buang air besar, contoh sunnah Nabi. Ada ya? Ada nggak? Cara buang air besar sunnahnya Rasul ada nggak? Karena Nabi juga buang kotoran, iya. Nabi buang kotoran, tapi beda. Saat Nabi buang, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi. Nah lu siapa yang mau makan? Siapa? Lele aja ngelepet. Nah lu siang makannya makan apa? Makan kangkung. Lah lele makan kelolodan. Lo beda. Udah jangan diukur kita sama sama Nabi, jangan. Kenapa? Karena kita sama Nabi jauh beda. Kita mah banyak jeleknya daripada kebayaannya. Apaan sih orang ngelihat jam doang? Lu ngapa? Ini ada yang nelpon gua. Gua pikirkan mak gua. Kalau mak gua kan gua angkat. Makali.
Mau ceramah gimana juga kalau mak yang nelpon bang angkat bu. Guru nelpon angkat. Lu laki telepon, ntar telepon lagi ya, ntar dulu telepon lagi ya. Lagi asik nih gosipnya. Tanggung. Bini gedek banget yang begitu tuh. Udah jalan kagak ngomong, ditelepon kagak diangkat, di WhatsApp jawabannya eyek doang. Bun, lagi di mana? TMPET T TMN tempat teman. Ada bini lu yang begitu ada? Ada. Dia tukar tambah bang. Bu, hoi, gue lagi ngomongin keberkahan Nabi. Rumah tangga kalau udah ada Nabi, bu, selamat bu, selamat. Bukan amin, jalanin. Amin lu. Giliran yang enak-enak aja, amin. Dijalanin mah ogah-ogah. Bu, dandan. Bang, lu jawab yang jujur bang. Lu jawab yang jujur. Lu ngelihat bini lu dandan, senang apa kagak? Dengar gak bu? Dengar kagak? Lu urusan begini pura-pura budek lu. Sekali lagi bang, jawab yang bener bang. Bang, lu duduk samping istri dandan, cantik, senang apa kagak? Udah gitu kendus cium wangi, senang apa kagak? Modalin PA. Seneng. Pikir bini pakai bedak segitiga biru emang. Itu muka apa kue nastar? Ibu ya, minimal bang skintific gitu. Ngendos amat gua. Bu, lu udah pernah lihat anak gue di bioskop belum? Belum. Fagi Dirina. Ini anak gue, tuh lo lihat. Madep sono nak. Wah. Air mata di ujung sejadah yang kedua udah keluar bu. Nonton daripada di bioskop ya. Ini namanya Baskara. Kalau di film, kalau di sekarang namanya Fagi. Besok nyari duit Baskara lagi. Lah emang begitu modelnya. Masa lo mau ganti siapa? Basuki. Mungkin. Nah di film namanya Baskara. Bu, ibu sayangin suami ya. Nabi itu punya istri sayang banget. Ahlan sahlan Habib Ali Bakhair. Alhamdulillah. Fadhalu Habib, fadhalu. Guru gue udah datang. Kalau guru udah datang, murid mah gak usah ngomong lagi. Udahan aja ya. Lu dengerin gue dulu. Guru kalau udah datang, murid mah gak ada apa-apanya. Dorhaka lu. Habib Rosa Habib. Boleh diterusin Habib. Namanya guru mah tawadu. Terusin. Lu tahu nggak keringat gue udah sampai kaki nih. Habib Rosa ya Habib ya. Maafin ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nabi ngajarin rumah tangga kita diajarin. Romantis banget. Bu. Tahu Siti Khadijah? Lu tahu di mana emang istri lu seumuran? Nah, gue di depan guru akhirnya bercerek-cerekan lagi aja.
Dari tadi udah nahanin Habib. Ini orang pada bikin emosi. Kita lagi ceramah bawaannya, lo tahu Siti Khadijah? Tahu, lo emang tetanggaan. Kalau ditanya emang pernah tahu Siti Khadijah? Pernah dengar jawabannya. Lu tahu di mana? Kalau lu ngelihat taunya itu Pok Dija. Pok Dija kang nasi uduk, kang nasi kuning. Siti Khadijatul Kubra, istrinya Nabi, pernah sakit 3 bulan gak bangun dari tempat tidurnya. 3 bulan sakit gak bangun dari tempat tidur. Tiba-tiba manggil Siti Fatimah. Ya Fatimah, hias wajahku wahai putriku. Ada apa wahai ibu? Engkau sakit? Hias wajahku. Ayahmu sebentar lagi akan datang. Didandanin bang. Didandanin Siti Khadijah. Secantik-cantiknya. Bener aja, nggak lama kemudian ada yang ketok pintu. Assalamualaikum ya halal bait. Siti Khadijah tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya, bangkit, ngebuka pintu. Beliau salam, waalaikumsalam ya Rasulullah. Dicium tangannya, dianterin, dipegang, diajak duduk. Mau minum apa ya Rasulullah? Saya bikinin teh boleh? Ya Khadijah, saya nggak lama-lama, saya mau berangkat lagi perang. Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah sebentar aja cicipin bikinan saya. Baik, kata Rasulullah, dibikinin teh, dikasih ke Nabi. Nabi minum, selesai Nabi jalan. Bu, coba lu lihat tuh istrinya Nabi. Bang, lu jawab yang jujur ya. Bini lu kalau lagi di hadapan lu pernah nggak kelihatan sakit? Nggak pernah sekali. Sering kelihatan pucet, salon pas ditempel di jidat, diendus dikit bal pirik, cap kampak, caplang, semuanya ada. Banyak yang begitu. Ada. Bu, jangan ya bu ya. Jangan pernah ngeliatin diri kita lagi lemah di hadapan suami. Bang, gue cuman juga mau ngasih tahu bang, maafin istri itu bukan babu. Ya bang ya, jangan lu anggap istri itu babu. Rasulullah juga hidupnya juga sering ngebantuin Siti Aisyah, ngelipetin baju, masukin baju. Nabi ngajarin, ngeringanin beban istri bang. Mohon maaf, istri yang namanya masak itu bang, bukan kewajiban istri bang. Masak di rumah kita bukan kewajiban seorang istri. Nyuci bukan kewajiban istri. Nyapu ngepel bukan kewajiban istri. Nih biar lo tahu tuh bang tuh ya. Ngomong maaf apa adanya gua. Mohon maaf yang diperbolehin sama Allah lewat Nabi. Yang namanya seorang istri itu wajibnya cuma 2 kewajibannya. Yang pertama wajib taat kepada Allah. Yang kedua wajib taat kepada suami. Jadi ibu kalau disuruh masak sama suami masak. Lu disuruh nyapu ngepel jalanin. Lu disuruh nyuci ya jalanin. Itu bukan kewajiban tapi buah ketaat. Paham ya bu? Bang, paham ya? Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kita pertemuan kita di dunia, Allah temuin kita di yaumil qiyamah. Allah kumpulin kita di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Orang kalau udah ikutin sunnah Nabi kagak ada rugi-ruginya. Banyak banget untungnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi huswatun. Semua ada pada diri Nabi. Mau politik, Nabi orang yang paling hebat. Mau perang, Nabi orang yang jadi jenderalnya. Panglima perang, Nabi. Mau mimpin satu negeri, Nabi presidennya. Nabi mah orang segala apapun, Nabi paham. Semua apapun yang kita mau lakuin di dunia lewat apa yang dijalankan Nabi, jalanin. Nabi udah ngasih contoh banyak hal. Jangankan cuma di dalam urusan dunia, masuk kamar mandi aja diajarin kita sama Nabi. Nggak kebayang pak, orang masuk kamar mandi bisa dapat pahala, ngotaknya di mana? Lu cari dokter mana yang bisa ngasih pahala? Orang masuk kamar mandi, mohon maaf kalau ikutin sunnah Nabi selamat. Orang mau masuk kamar mandi baca doa, Allahumma barik lana, Allahumma ini. Lu makan di WC.
Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika. Satu pahalanya. Nih kita hitung-hitungan pahala, boleh gak nih? Satu, kalau kita jalanin, pahala gak tuh? Yang kedua, masuk kamar mandi kaki kiri, jangan pernah dua-duanya. Itu namanya lompat. Kalau kamar mandi keset mayan, kalau licin, lu ngegeledag. Masuk kaki, sunnah Nabi, 2 pahalanya. Kita buang air kecil dalam keadaan jongkok, kaki kanan ditekuk, tekan, yang kiri dilurusin. Itu sunnah. Dapat pahalanya berapa? 3. Buang air besar, tekan lagi, yang kiri tekan, kanan selonjorin. Bib, ini kan kamar mandinya duduk, Bib. Ya sama, lu majuin aja badan lu. Lu tekan sama paha, kaki lu selonjorin. Dapat juga. Lagi gue bingung sekarang, WC semua pada duduk aja. Gue pengen gue ciptain. Buang air dengan cara rebahan. Belum ada lo kloset rebahan lu mah. Demi Allah, gue gak kebayang-bayang. Dulu kita buang air mah, ya Allah. Yang dulu jamban, ya begitu nyemplung. Banyak banget yang mangap di bawahnya. Ya kan? Makin kemari ada keramik jongkok. Betul kan? Tuh lihat. Agak kemajuan lagi. Duduk, begitu bangun dia nyuci sendiri. Gue kaget kadang-kadang begitu tuh. Gak tahu WC ada sensornya. Orang duduk, dia bangun, dia nyuci. Kirain gue kan ada demit. Gile demit di kamar mandi. Ahlak juga nih nyapu. Dia nyapuin loh. Tuh coba lihat. Sekarang orang mandi. Dulu mah kita nimba. Bener. Nimba. Gue ngasih ngalamin. Gue lahir tahun 84. Nimba. Gue di Petamburan. Lo boleh tanya no om gue no. Nimba. Habis selesai nimba apa? Pasang lagi tuh yang namanya apa tuh? Pompa. Kalau mau isi air tuh mancing dulu tuh mancing. Bener ya? Kalau lu kan kagak, lu gak biasa mancing, mancing keributan kalau lu ya. Lagi lu maafin, lu lagi mengundangnya Habib PA begini. Salah lu. Ini orang-orang baik tuh, lihat tuh Habib yang begini, yang gue yang lu undang. Udah ngomong semua mau gua. Terus ini. Abis ngompa apalagi? Sanyo. Disedot tuh air. Lu kebayang kalau nggak ada pompa lu yang nyedot. Sumur begitu dalam, lu kemut. Kapan datang itu air? Betul nggak? Makin kemari abis pakai sanyo, keluar lagi pipa naik sampai ke atas. Betul nggak? Ada tempat penampungan. Apa namanya? Galon. Lu kalau mati lampu pakai apa? Pakai apa lu kalau mati lampu? Kalau toren lu habis? Galon juga lu pakai. Nah di Kuningan sering begitu kalau lagi mati lampu. Galon pada berada di dalam rumah gua. Banyak bangetnya apaan? Kirain gue udah main tenggak aja. Ini minuman kok rasanya begini. Maafin Bib, itu bukan air sumur. Bisa kebayang. Makin kemari zaman makin ada aja. Setelah saya itu mandi pakai bak. Ada nggak? Ada. Bak pakai gayung, bener ya? Pakai gayung. Sekarang jangankan pakai gayung, lu masuk ke dalam bak bisa. Namanya bathtub. Betul nggak? Lu mandi gak tuh? Itu lu namanya ngerendam kayak biji pala. Lu tau biji pala? Biji pala kalau mau lembek diapain? Habis direndam diapain? Dikeprak. Bener gak? Tuh lihat. WC belum yang belum ada. WC rebaan belum ada. Makanya mudah-mudahan dah gue bisa di profesor WC. Gak apa-apa dah gue ciptain buang air sambil rebaan. Tuh coba makin kemari sunnah nabinya banyak. Istinja pakai tangan. Istinja lu gak ngerti istinja emang? Istinja apa? Apa? Bilas lu cebak cebok. Bahasa lu kagak enak-enaknya. Ngomong yang sopan. Nih orang Betawi kalau ngomong nyablak dia. Orang bilang istinja apa? Cebok. Basuh ngebilas. Itu bahasa baiknya. Lu mah yang kagak lu. Pakai tangan.
Sunnah nggak? Dapat pahala? Berapa udah pahalanya? 4. Selesai habis kita istinja, selesai itu ambil wudhu. Sunnah nggak? Sunnah. Berapa pahalanya? 5. Keluar kamar mandi kaki kanan, selesai itu baca. Berapa pahalanya? 7 geblek. Lu baru dipancing begitu, hitungan lu udah bener, pasti kagak ada yang bener-benernya. Pantesan duit lu dikurangin mulu. Lah hitung kagak bener lu nya. Hitung pahala aja kagak. Subhanallah, orang Kemayoran gak pernah hitung-hitungin pahala. Tapi hitungin dosa dia pasti banyak ngitunginnya. Lah emang bener orang ngitungin dosa mah jarang. Orang kalau ngomongin kebaikan mah wah diungkit-ungkit mulu. Lu tahu nggak po? Kan dulu gue tuh yang begitu sama lu. Masa lu nggak pernah bisa baik sih lagi sama gua? Lu giliran baik diungkit mulu, giliran kita jelek pura-pura lupa. Lu dulu lu yang begini sama gue, ih yang mana ya? Lu langsung amnesia. Tuh sama manusia jangan kayak begitu. Nabi Muhammad SAW sama tetangga juga baik banget. Sama orang Yahudi apalagi. Nabi Muhammad kalau lagi lewat diludahin tiap hari, tiap subuh. Orang mau masuk ke masjid, Nabi Muhammad diludahin. Sambil disapu wajahnya, sampai didoain semoga Allah limpahkan keberkahan. Emang lu ngudahin Nabi? Lu ngeludahin Nabi emang? Lu kok yang amin? Gue lagi cerita. Lu jangan amin. Lu makanya ini orang sini mah amin. Lu dengerin dulu. Nabi lagi diludahin mau masuk masjid, mau sholat depan Ka'bah diludahin. Nabi ngedoain, nggak dibalas ludah. Gue nggak bayang kalau orang Kemayoran. Coba bang, lu mau masuk Masjid Al-Majid, begitu jalan ada orang buang ludah, kena muka lu copot. Lu balikin apa? Barakallahu fikum, gitu. Barakallahu fikum, sampai lu tampol jawabannya itu. Bener nggak? Beda kita sama Nabi. Nabi orangnya sabar. Diapain aja mah didoain, diselamatin. Tiap hari Nabi diludahin. Tapi ujungnya apa? Ini nenek-nenek Yahudi masuk Islam. Kenapa? Akhlaknya Nabi. Semua ada pada diri Nabi, semuanya baik. Nggak kayak kita, semua serba nggak baik. Sama tetangga gedekan. Tetangga beli semen, beli pasir. Lu yang pada tempel koyo. Tetangga beli motor, lu yang kejang-kejang. Duit dari mana itu? Duit dari mana? Kerja kagak apa kagak, duit ada aja. Nyupang kali dia nyupang ya. Apa ngepet kali dia ngepet. Ada aja omongan kita sama tetangga. Gak boleh gitu. Sama tetangga ngomong yang baik-baik. Nabi sama siapa aja baik. Maafin, keberkahannya di dalam maulid ngebuat kita itu hati kita biar ditambahin keimanannya. Dipancarin keimanannya biar terang benderang hati kita. Kenapa? Karena manusia itu takwanya itu adanya di sini. Yang dilihat oleh Allah ketakwaannya, bukan jubahnya, bukan imamahnya, tapi yang dilihat ketakwaannya, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Makanya cari pahala yang gede. Bu, Ibu, Pak, perempuan tuh capek pak ngurusin orang mah. Bu, ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Capek, makanya Allah kasih ringan, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek-capek. Masuk nggak bang? Gue ngelihat bang muka lu tuh penuh dengan tekanan bang. Bu, sorga di bawah telapak kaki siapa bu? Laki. Terus siapa yang ngomong itu? Bu, surga di bawah telapak kaki siapa? Sombong amat lu. Tapi emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Gak bisa. Emang lu pikir telapak kaki lu pintu Doraemon apa? Lo bisa punya surga di bawah telapak kaki. Mohon maaf, suami itu yang punya kunci surga bu. Istri gak bakal masuk surga kalau hidupnya ngomongnya sama suami itu melatat melotot. Gak boleh begitu. Ada di sini yang begitu bang. Colok matanya. Bu, kalau ngomong sama suami yang sopan, lemah lembut, romantis. Ngapa romantis? Abang juga nyontohin bang, manggil istri itu cara yang baik. Lihat coba Siti Aisyah dipanggil apa sama Nabi?
Ya Humaira, yang pipinya kemerah-merahan. Abang ngomong, nih dia Bib masalahnya Bib. Saya mau manggil Humaira, istri saya tem legem. Ya lu jangan dipanggil Tem bikinin kopi dong Tem. Apalagi lu panggil Blacky, jangan. Rumah tangga manggil bini belaka Blacky lu, kiamat kubro lu. Jangan panggilan dong, kan ada Sweetie, Mani. Kan bisa panggilan begitu. Yang baik panggilannya. Terus ibu juga gitu, panggilan bapak juga yang baik. Jangan main buncit-buncit aja. Yang baik panggilannya. Romantis dalam rumah tangga, ajaran Nabi ada. Cara didik anak, maafin bu, maafin. Kita udah diajarin sama Rasulullah. Saat Nabi ada di dalam kandungan, pelajaran udah dimulai. Pelajaran dari Nabi udah dimulai. Saat Nabi ada di dalam kandungan. Yang pertama, Siti Aminah radhiyallahu anha wa radhaha ditanya sama para sahabat-sahabatnya. Ya Aminah, aku tidak melihat engkau dalam keadaan berat, beban, lelah, capek. Nggak kelihatan. Engkau kok santai-santai aja. Karena memang lahirnya waktu hamil Siti Aminah ngerasanya ringan. Ringan, nggak ada beban. Ini yang dirasain Siti Aminah. Apa manfaat dari cerita ini? Bahwa Nabi tahu betul masih di dalam kandungan. Tahu dan mendidik kita cara beradab kepada orang tua. Nggak ngebebanin. Kita udah di dalam kandungan umur 2 bulan. Ibu mulai itu yang namanya ngidam. Kepala botak minta dielus. Mau makan mangga tapi nyolong. Kadang gue lagi bingung kalau ada orang yang ngidam-ngidam. Gue paling jauh-jauh. Ada orang bunting gue kabur. Kadang gue dijegatin di bawah panggung. Habib tak dulu orang bunting. Kan panitia pada bingung. Nah ini siapa nih? Ini siapa yang bunting nih? Habib tolong pegang perut saya. Biar hidungnya kayak Habib. Lah mohon maaf gue panggil bapaknya. Mana suaminya? Ini. Ya Allah kagak ada lempengannya. Lah mohon maaf. Nah kalau kalian. Dah kalau lahirnya mancung. Gak jadi fitnah buat gue. Macam-macam itu. Kadang kemarin Habib. Saya lagi ngidam. Pengen banget foto sama Habib. Bukan ngidam. Emang lu aja genit. Bukan ibu-ibu di sini. Bukan. Ibu-ibu sini nggak pernah minta foto. Tuh ngarep tuh. Bang. Dulu kita diajarin sama ulama-ulama ya bang ya. Kalau ketemu ulama apa yang kita minta? Doa. Foto. Lu ibu kekinian. Dulu kita dibawa ke kiai, ke ulama, ke habaib. Dikasihnya apa? Air. Dikasih amalan. Doain ya Bib, doain ya kiai. Biar anaknya jadi anak yang soleh. Kalau kita kagak. Habib ini anak saya, Bib anak saya. Mau foto sama Habib. Dia orang tua geblek juga. Ajarin yang benar. Ini ada ulama-ulama. Minta air, minta doa sama beliau. Kenapa? Doa-doanya bakal dikabulin. Lah gua, apa yang dikabulin? Coba mohon maaf. Kadang manusia itu doanya kita masih ngambang. Karena banyaknya dosa kita. Makanya kita hidup sampai gini hari hidupnya gini-gini aja. Kenapa? Banyakan bikin dosa daripada doanya. Kadang kita minta sama Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Buat apaan? Lu duit banyak buat apaan? Lu bakal sombong. Lu kalau minta urusan rezeki doang jangan dah. Kata Nabi kalau orang yang selesai sholat dia berdoa cuma minta kepada Allah urusan rezeki. Orang ya kecil bagi Allah mah. Orang yang rugi. Doa yang paling mahal apa? Meminta hidayah Allah. Itu doa yang paling mahal. Ini yang makanya mintanya ya Allah berikan kami taufik dan hidayah. Itu kita diajarin tuh. Jangan kita cuma mintanya rezeki lagi juga lu buat apaan sih rezeki banyak? Pak, Bang, lu punya duit buat apaan? Orang tergantung sama niatnya. Bu, ibu dikasih duit, punya banyak duit buat apa? Haji, umroh, buat apa bang? Sedekah. Pasti kalau ditanya urusan duit nih, kalau duit banyak buat apa? Pasti jawabannya baik-baik. Dari Sabang sampai Merauke gue ceramah dari panggung ke panggung. Pasti kalau ditanya kalau rezeki banyak buat apa? Buat ibadah, buat haji, buat umroh. Emang apa sih kok jawabannya baik-baik mulu semuanya? Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada beda. Perempuan banyak duit. COD. Shopee, Lazada, Tokped, live TikTok. Skincare sebanyak selemari.
Laki banyak duit, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Betul nggak? Allahumma nih malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar ketiban duit. Lu kaget kagak? Kena jantung mati, manfaat duitnya. Duit mulu lu. Duit tuh bisa ngebunuh kita. Mohon maaf, gara-gara duit bisa orang bertengkar. Betul kagak? Gara-gara duit urusan saudara jadi hancur. Makanya jangan pernah minta duit. Ya Allah minta dolar. Hah? Lah kan beda dolar sama duit. Kalau duit dolaran kan kayak monopoli. Coba kita lihat tuh. Orang kalau dikasih rezeki banyak hidupnya kadang jauh dari Allah. Kenapa kita ini dikasih hidup begini aja enak? Mohon maaf karena kita tuh iri aja ngeliat orang yang kaya. Punya mobil mewah, punya apartemen, punya rumahnya gede, mobilnya enak dingin. Emang dia tidurnya pules? Beda sama kita, mohon maaf. Pak, oi. Lu kalau hari Jumat khotib lagi khutbah, lu nyender, pules pak. Lu nyender di masjid, ya pules. Makanya hari sholat, kalau lagi sholat Jumat, laki-laki nyarinya deket tiang. Deket tiang sama tembok, berapa ya? Nyender dikit, pules dah. Sama perempuan juga begitu kalau datang terawih. Sholat terawih, wah demitnya banyak pak di masjid. Sejadah ada, mau kena ada, orangnya kagak. Bener gak? Nak, no, bawa no, taruh sebelah sono ya. Yang tembok sebelah kiri tuh, yang depannya tiang. Jangan egois bu. Ibu jangan begitu dong. Kalau mau masuk masjid, sholat, sejadah, mau kena ditaruh, dititipin anak suruh bawa. Lah bapak bagaimana? Masa iya kain dibawain? Kain taruh di sop, dia jalan bagaimana kagak pakai apa-apa? Suka curang perempuan mah. Udah bikirin yang baik-baik. Jalanin hidup, nih udah akhir zaman. Sholat yang benar, baca Qur'annya, jangan tiktokan mulu. Lu tiktok lagi. Mohon maaf. Lu banyakan mana buka WhatsApp sama buka Quran? Lu gak usah jawab, gue udah tahu. Kenapa orang Yahudi gak bakal ngajakin kita perang lewat senjata? Gak bakal. Iran nyerang aja dia yang kelagepan loh. Kelagepan. Yordan nyerang, Yaman nyerang, kelagepan mereka. Tapi cara mereka dengan yang baik untuk memerangin umat Islam, gadget tuh yang ada di tangan ibu sekarang loh. Handphone. Generasi umat Nabi Muhammad dirusak. Makanya ibu-ibu sekarang mohon maaf. Dulu sorga di bawah telapak kaki ibu. Kalau sekarang mah kagak kalimah. Dulu orang tua mah capek ngurusin anak. Mandi main kejar-kejaran. Mau disuapin main kejar-kejaran. Dulu. Sekarang ada yang begitu. Kagak. Orang dikasih makan. Nak makan nak. Dikasihnya apa? Nasi. HP. Kasih handphone. Dikasih saat dia mau pakai baju. Habis mandi nih biar dia gak lari-larian. Dikasih handphone. Maksudnya biar apa? Biar apa? Rifki kasih amalan biar anak anteng mau gak? Cekek bu. Lah anak kecil mana yang anteng? Mana kecil mana kagak ada yang anteng. Anak kecil mama begitu modelan. Tuh lihat tuh. Tuh begitu. No, mondar-mandir kagak ada juntrungan. Lu bukan lu. Lu mah bangkotan. Tuh, kalau itu lihat lucu, kalau ini kan amit-amit. Tuh coba kita lihat kan begitu. Kalau anak kecil mah begitu. Kalau dulu sorga di bawah telapak kaki ibu, sekarang sorga ada di ujung kuota. Kuota masih penuh, aman bang. Anak kagak rewel-rewelnya. Makanya jauhin anak dari handphone, jauhin bener-bener. Kenapa? Itu yang ngerusak generasinya umat Nabi Muhammad SAW. Bu, Pak, Allah ngingetin kita di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jauhin neraka dari keluarga kita. Jauhin. Jangan sampai ada satu keluarga kita masuk ke dalam neraka. Yaudah kita kumpul sama-sama di dalam surganya Allah. Kita minta sama Allah taubat di malam ini. Taubat kita mudah-mudahan diterima sama Allah. Kita minta juga sama Allah hari ini kita lagi memperkenalkan diri kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah kasih kesan Nabi memperkenalkan diri kita. Kita diterima oleh Nabi. Kalau kita udah diterima Nabi, ya Allah sorga mah gampang. Sorga gampang. Bukan yang dilihat duitnya.
Tapi sorga yang ada di depan mata itu adalah kuncinya ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yuk sama-sama ini malam kita gemuruhin ini tempat dengan membaca Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saat kita menyebut nama Allah, Allah jawab panggilan kita. Labbaik ya abdi, ada apa wahai hambaku? Maka di hari ini yuk sama-sama gemuruhkan, keluarkan suara kita, panggil nama Allah. Mudah-mudahan ini hari semua hajat kita dikabulkan oleh Allah dan doa kita tidak akan pernah disingkirkan oleh Allah, diterima doa kita dan dikembalikan dalam berlipat ganda dalam aminnya. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sadar diri ini banyak berbuat dosa di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Banyak kemaksiatan yang kami lakukan di dunia ini. Ya Allah, bukankah Engkau maha melihat? Bukankah Engkau maha mendengar ya Allah? Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Pandanglah tangan yang saat ini sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah rintihan apa yang saat ini ada di dalam hati ini ya Rabb. Dengarkanlah panggilan kami ini ya Allah. Ya Allah, bukankah Engkau yang telah berjanji ud'uni astajib lakum? Berdoa kepadamu akan Kau kabulkan doa kami. Dengan pikulan dosa di malam ini kami duduk di dalam majlis yang Engkau ridhai, majlis yang penuh dalam keberkahan. Kami duduk dengan membawa banyaknya masalah hidup kami. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima taubat kami di malam ini ya Allah. Banyak perbuatan dosa yang kami lakukan di malam. Setiap malam, setiap menit, setiap detik kami selalu berbuat dosa di hadapan-Mu. Ya Allah, buatlah kami bosan bermaksiat kepadamu. Izinkanlah kami dalam ketaatan kehadapan-Mu. Izinkan kami merasakan nikmatnya ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah, kepada siapa kami memohon selain kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka-Mu ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah dari segala bentuk kelalaian, kesengajaan. Ya Rabb, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah. Bukankah doa setiap anak yang saleh akan Kau terima untuk kedua orang tua? Ya Allah,
Panjangkan umur kedua orang tua kami. Sehatkan kedua orang tua kami. Angkat penyakit mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dari segala bentuk kelalaian kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina kedua orang tua kami. Begitu pula kepada ibunda kami ya Rabb. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat melahirkan kami ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami korbankan untuk kami terlahir ke dunia ini. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang harus mati atau kami yang harus mati saat kami dilahirkan, maka pastinya ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, lama mata ini tidak lagi pernah mengeluarkan air mata di hadapan-Mu ya Rabb. Izinkan air mata yang keluar di malam ini akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Bukti taubat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan kubur mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak fitnah dunia, fitnah akhirat, yang dapat membinasakan kedua orang tua kami, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah, bukan emas permata yang berada dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena bidadari yang Kau berikan kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad. Jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad.
Ya ilahi wa maliki anta ta'alam kaifa hali. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir dalam tempat ini, jika kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Apabila kami yang hadir dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat terus mudah beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga ulama-ulama kami, jaga guru-guru kami, angkat derajat para alim ulama, para kiai, para masyayikh, angkat derajat mereka ya Allah, tinggikan derajat mereka ya Allah. Ya Rabb, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak tahu bagaimana cara kami mengenalmu ya Rabb. Berkah daripada guru-guru kami, alhamdulillah kami dapat mengenalmu, mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkah daripada acara ini, jauhkanlah kampung ini dari bala, dari bencana, dari wabah. Ya Allah, jagalah kampung ini agar selalu Engkau curahkan rahmat dan Allah limpahkan keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkah daripada acara ini, mudah-mudahan Indonesia diberikan sebagaimana negara yang baldatun taibatun rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang saleh. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil. Ya Allah, berikanlah kepada kami, berikanlah segala bentuk kekuatan-kekuatan yang baik, yang akan baiknya untuk rakyat Indonesia. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kemenangan pada negeri kami. Ya Allah, jagalah negeri kami. Ya Allah, jangan Kau cerai-beraikan kami. Ya Allah, rajutlah kami dalam persaudaraan dunia sampai akhirat. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kami. Ya Allah, jangan Kau izinkan kami saling membenci antara satu dengan yang lain. Ya Allah, kumpulkan kami bersama di dalam surgamu ya Allah, bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, berikan kekuatan kepada Bapak Presiden kami. Ya Allah, agar dia dapat memberikan kebahagiaan untuk rakyatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. أيها الحاضرون jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, barang siapa yang menutup doa dengan membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka insyaAllah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Semua hajat dikabulkan oleh Allah. Kami dari official Habib Rifki Al-Idrus, kami mengeluarkan kalender 2026. Hasil dari penjualan ini InsyaAllah kami akan berikan 100% untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, untuk pembangunannya, untuk rezeki beliau dan mereka untuk makan dan memberikan obat-obatan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dibeli saat ini, mudah-mudahan menjadi amalan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta al-Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, فضلك إلهي درك قبل الفنا والحلا، يا أم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين،
ربنا يا مجيب أنت سميع القريب ذاك الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب للأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهلين نعم الكرام وصحبي والتابعين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صلي وسلم على محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا به وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمين وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم baca semua sama-sama Allahumma salli wa sallim على سيدنا Muhammadin sahibil bushra اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه semua sama-sama yang keras اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وأبدا ونور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين semua sama-sama Allahumma wa ashghini الظالمين
Allahumma واخرجنا من بينهم سالمين وعلى أجمعين صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang punya handphonenya ke atasin, flashnya dinyalain. Semua. Flash, lampu, handphone semua dinyalain. Masih mau sholawat gak nih? Kalau enggak semuanya selesai. Angkat semuanya yang tinggi. Itu yang di atas hati-hati. Yang di atas hati-hati ya. Ayo di atas semua. Sudah? Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra bisa menjalani mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Salawat sama-sama. Allahumma semua sama-sama. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra. Semua sama-sama yuk. Kemayoran luar biasa. Obat hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah.
moga Allah Ta'ala mencukupi. Salawat semua sama-sama yang keras. Allahumma La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. alamat anak صالح يكون بباد بعدني مؤمن هنود شريعات كنديه اللي سنيك ألوس كنديه كنيك كافين دمول يوكال إنو وقتوادي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والدرج أفات جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Kaping telu asik ke pocah oh kemaran oh kau gawe bajing pagi Kaping telu asik pocah cile-cile oh kemaran sedulur Ustaz Sahir kaping telu asik bocah cilik-cilik oh kemarang sedulur uga gawe bajing Ustaz Ari Kaping telu asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe bajing Ustaz Amar kaping telu asik bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe bajing Kaping telu asik ke pocah oh kemaran yang apa semua baca sama-sama kaping telu gawe bajing kaping papat ngamal elu ing ilmune dadi tanggung jawab orang ulane kaping papat ngamal elu ing ilmune dadi tanggung jawab orang ulane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata yajiratal alamin ya uhailal juhdi wal karami iku saking ulama aweh pitut alamate ingkang dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamat bocah dadi jojo iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur iku saking ulama aweh pitutur alamate ingkang dadi jujur semua sama-sama iku saking ulama aweh pitutur alamate ingkang dadi
moga-moga kita iso ngalampahi dunia akhirat ngadamu ilahi ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyari wa daraji afat yajirat al-alamin ya uhailal judi wal karami. Kanjeng Nabi Muhammadin lahire ono ing Makkah dino Isnin ralas maulud tahune tahun gajah tahune tahun gajah ibu Siti Aminah ramane Sayyida Abdullah karwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Siti Hafsah Siti Sauda Siti Ramlah Siti Maimunah Hindun Zainab Siti Safiyah lan Siti Juhairiyah lan Siti Juwairiyah putra Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Ummi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti salawat semua sama-sama salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi sallim ala umma min al-afat wan nikmah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri semua sama-sama salatullah salamullah kurang keras salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Jazakumullah khairan jaza. Al-Faqir Rifki Al-Idrus ingin mengucapkan apabila ada bahasa Al-Faqir yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.